mana tadi? Saya ulang dulu lah. Jadi ayat At-Taubah ya, kita lanjut di dalam Alhamdulillah sama surah Muhammad yang tidak ayat surah At-Taubah terakhir di Bidang Usul At-Taubah 33 tadi. Waladhi asal-usul al-huda ini boleh. Kalau kalian musyrikun, ya Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan atau memenangkan ala dini boleh atas agama, atas semua agama. Ya. Maka hadis berkenaan dengan ayat itu, hadis 48 2166 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadhhabul lail wa nar tayyuban lat wal musam. La yadhhabul lail wa nar, tidak pergi malam dan siang sampai disembah Lata dan Uzza. Di akhir zaman orang akan kembali kepada kesyirikan. Maka heranlah Siti Aisyah, fakultu ya Rasulullah, saya katakan ya Rasulullah, in kuntu la adunnu ina anzalallah, sungguhnya saya menyangka bahwa ketika Allah turunkan azza wa jalla ayat huwallazi arsala rasulahu bil hudanil haq, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, lalu yudhirahu supaya Allah memenangkan agama yang benar tadi atas semua agama. Ayat anadzalika tamma, saya menyangka ketika turun ayat ini bahwasanya itu yang perkara Islam itu sudah sempurna. Maka Rasul menjawab, inna sayakun bidzalika masyaallah azza wajalla. Sesungguhnya akan terjadi dari itu, dari ayat tadi, bahwa Islam itu akan Allah menangkan apa yang Allah kan selama Allah kehendaki. Kemudian yang taibatan, kemudian Allah utus angin yang sejuk, yang nyaman, yang baik. Faitaufa uluman kana bi qalbi arba'ati qadar min iman. Maka diwafatkanlah setiap orang yang ada di hatinya seberat habbah, seberat biji sawi, habbat khardal min iman, daripada iman. Jadi menyusut iman itu sampai dikatakan di hadis lain bahwa tidak tersisa kecuali orang yang mengucap Allah Allah. Selama masih ada yang mengucap Allah Allah, tidak ada kiamat itu. Di hadis yang lain mengatakan orang mengucap la ilaha illallah. Di hadis yang lain lebih panjang dari ini. Kemudian ada orang tanya, apa itu la ilaha illallah? Tidak tahu. Pokoknya kakek-kakek saya mengucapkan itu, saya mengucapkan itu. La ilaha. Ucapkan itu, saya mengucapkan. Tidak tahu apa mana ini. Makin lama makin bagaimana kita dokter hadis di Bukhari, ya kan? Yang Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan la ya'ti zamanun la ba'da syarrun minhu, tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Menyusut iman itu, menyusut sampai tersisa yang terakhir yang dicabut nyawanya itu, cabut nyawanya berlalu perantara angin tadi, perantara angin yang sejuk, itu mencabuti nyawanya siapa? Orang yang masih ada iman walaupun satu biji sawi. Itu paling akhir generasi sudah. Na'udzubillah. Belum kiamat datang. Itu setelah angin itu berembus itu, 3 orang kufar saja, maka baru datang malam panjang. Dari situ orang bingung, ini malam udah siang-siang, bingung ya. Semacam 3 kali malam, 3 hari, semacam 3 hari malam. Bingung, besoknya matahari terbit dari barat. Tapi itu pun menurut satu riwayat masih ada 100 tahunan lagi setelah itu, 120 tahun matahari terbit dari barat, kurang lebih. Tapi disebutkan kalau sudah matahari terbit dari barat, maka as-sa'ah, kiamat itu kahamilil mukrib, seperti kata Rasulullah, seperti orang ngandung yang tua yang sudah dekat masa, nggak tahu kapan dia bakal berojol, bakal melahirkan. Sudah begitu. Jadi itu generasi terakhir yang ada habbati khardalin, seberat biji sawi. Wa yakman la wayrabi. Maka tersisa orang yang tidak ada kebaikan padanya.
sesuai nanti Kamis depan, Jumat depan di sana Pak. Boleh ganggu. Tanya lu sama Pak Agus. Tadi mau ikut dulu. Ganggu. Kalau belum silam. Bayang komen Robi, maka tersisa orang yang tidak ada kebaikan padanya. Yarji'una ila dini abaihim, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka yang jadi dia lagi disembah lagi Lata wal Uzza. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, tidak akan pergi malam dan siang ini jadi dia bangkit. Akhir zaman sampai disembah lagi Lata dan Uzza. Wan Tauban itu hadis 448 2166 ke hadis berikutnya 449 2167. An-Tauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sauban Kasbudak Rasulullah SAW beliau berkata, Sayyidina Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saya Rasulullah zawali al-ardh, sesungguhnya Allah zawa mengumpulkan untuk saya bumi. Kalau itu masyarakat gharibah, maka saya melihat timurnya dan barat, timurnya dan barat-baratnya bumi. Wa namun ka ummati, wa namun ka ummati, sungguhnya kekuasaan umatku saya belum akan mencapai sampai apa mulka ummati mazuya, apa yang dikumpulkan apa makli kepada saya mina daripada bumi tadi. Allah sudah menampakkan bumi ini kepada Rasul dan menampakkan sampai mana kekuasaan pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka di sini jelas Rasulullah SAW mengabarkan dan juga Allah mengabarkan dalam ayatnya tadi, Rasul mengabarkan dalam hadisnya bahwa Islam akan mengalahkan seluruh adyanul batilah, agama-agama yang batil. Dan kekuasaan umat ini akan merata dari timur ke barat. Itu terbukti pada masa Sayyidina Utsman saja itu ke barat itu melampaui Mesir. Sudah ke barat lagi ke Tunis, Jazair sebagian. Itu di barat, di timur zaman Sayyidina Utsman itu sampai ke Asia Tengah, Azerbaijan, Kazakhstan, sampai ke sana. Barat ke timur. Kemudian pokok sodaqal waqi' kullu dzalik, dan sungguh telah benar semua al-waqi' yang terjadi faktanya, sodaqal waqi' kullu dzalik. Kenyataan fakta telah membenarkan semua itu, alhamdulillah. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsirun minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para ahbar, ayat 34 ya, sudah tahu Pak. Kebanyakan dari para ahbar, para ulama-ulama ahli kitab, waruhban, para ahli ibadah dari ahli kitab, rahim-rahimnya, layak kuluna mereka sungguh memakan amwalan nasi, harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Wa yasudduna sabilillah, dan mereka yasuddun, menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Waladzina yaknizuna dhahabal fiddata, dan sedangkan orang-orang yang menumpuk menyimpan emas dan perak, wala yunfiquna fi sabilillah, lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakan kabar gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis 450 2168. Qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi SAW, yakunu kanzu ahadihim yaumul qiyamah syuja'an aqra. Ada apa kanzu ahadihim? Kanzun itu harta yang dipendam, yang tidak diinfakkan, itu namanya kanzun. Asal maknanya kanzun dalam bahasa karena saya nuzu itu artinya memendam, menyimpan. Secara istilah di sini kanzun itu harta tidak zakati. Yakunu kanzu ahadihim, menjadi apa? Perbendaraan mereka, perbendaraan seorang dari mereka. Yaumul kiamat, nanti di hari kiamat,
syuja'an, akan menjadi syuja'an Aqra. Satu ular yang bernama Syuja'an Aqra. Syuja' itu pemberani, Aqra itu yang botak. Pemberani yang botak itu nama untuk ular yang melilit, daripada orang-orang yang menyimpan harta namun lupa akan hak Allah di dalam hartanya. Yafiru minu sahibo, akan lari dari Syuja'an Aqra tadi. Siapa sahibo? Siapa pemiliknya? Pemilik kanjul tadi. Wa yatlubuhu, dan si Syuja' Aqra tadi akan mencarinya, mencari si pemiliknya, pemilik harta tadi. Anak kan suka sembari mengatakan, sayalah hartamu yang kau pendam, sayalah harta simpananmu. Malaya salubi, maka senantiasa si ular tadi, Syuja' Aqra tadi terhadap sahibo, pemiliknya, hatta yulkimau usbu'ahu, sehingga dia memberikan Yukimu itu menyuapi kepada Syuja' Aqra itu usbu'ahu, jari jemarinya. Kawal Bukhari bin Zakah, diriwayatkan Imam Bukhari, juga Nasai, juga Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban, Ibnu Baihaqi. Kemudian Syuja' Aqra itu paling kecilnya, paling buruknya jenis daripada ular. Tapi nggak bisa disamakan dengan yang di dunia, lebih dahsyat lagi. Waliyadzubillah min ghadabillah, kita berlindung dari murkanya Allah SWT. Wa an Zaid bin Wahab, dari Zaid bin Wahab rahimahullah ta'ala qala, marartu ala Abi Dzar bi Rabadah, saya pernah lewat kepada Abu Dzar di Rabadah. Faqultu, maka saya katakan, Zaid bin Wahab ini seorang tabi'in ya, dia mengatakan saya pernah lewat pada sahabat Abu Dzar di tempat namanya Rabadah. Maka saya katakan kepada Abu Dzar, ma'an salaka bihadhil ardi, apa yang menyinggahkanmu, membuat kamu singgah di bumi ini, di tempat ini, di Rabadah ini, suatu tempat yang terpencil. Walaupun Nabi Syam, sebelum ini katanya Abu Dzar, kami itu tinggal di Syam, karena pusat kekuasaan setelah Bani Umayyah dari Madinah oleh Muawiyah dipindah ke Syam, karena dia sudah lama jadi gubernur. Muawiyah itu di Syam sejak zaman Sayyidina Umar. Maka saya baca ayat. Makanya tabi'in tadi heran, loh, kamu kok di sini panjenengan, wahai Abu Dzar? Cerita Abu Dzar, dulu saya di Syam, ibu kota di Syam, tempat dinasti Umayyah berada. Lalu saya membaca ayat ini, waladzina yaknizuna dzahaba fiddata, dan orang-orang yang memendam, menyimpan emas dan perak, orang yang kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah Taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Wala Muawiyah, maka Muawiyah berkata tentang ayat ini, mahiya bina, tidaklah dia ayat ini tentang kita, bukan. Kata Muawiyah, ayat ini bukan tentang muslimin, ini tentang ahli kitab katanya, karena di situ ada kalimat inna katsiran minal ahbari wal ruhban. Ini kata Muawiyah, ini enggak berlaku untuk kita, ini ahli kitab. Mahadi illa bi ahli kitab, bi ahli kitab. Tidak ada ini ayat kecuali tentang ahli kitab. Kalau qultu, saya katakan, kata Abu Dzar lebih alim, innaha bina wa min ahli kitab. Ayat ini ya untuk kita, ya untuk kecaman para rahib dari ahli kitab. Ila angkana qaulun wa tanazu'un, sampai terjadi ucapan dan tanazu', ucapan dan perselisihan. Wa kataba ila Utsman yashkuni, lalu menulis surat si Muawiyah ini kepada Sayyidina Utsman untuk mengadukan saya. Rupanya ini belum zaman Khilafah Umayyah, tapi zaman Sayyidina Utsman kekhalifahan Sayyidina Utsman Affan. Dan sudah maklum Muawiyah sudah jadi gubernur wali di situ semenjak Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar itu inspeksi ke sana ke Muawiyah. Dia datang Muawiyah, Sayyidina Umar baju biasa, dengan baju bertambal itu Sayyidina Umar. Dia khalifah, itu jadi khalifah.
inspeksi ke Syam. Muawiyah dengan kudanya semuanya mewah. Pasukannya datang. Januar bawa jambu. Muawiyah merangkak pada Umar. Tapi dihukum. Perutnya menurut menandakan si pemimpin yang makmur lah. Memang Syam itu wilayah Masya Allah. Intinya caci sama Sayyidina Umar. Kamu tidak menunjukkan contoh yang betul. Khalifahnya kayak gitu, ini gubernur kayak gini. Marah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tambah 7. Jubahnya itu tambalan. Sampai mau masuk ke Quds, waktu pertama kali menguasai Al-Quds, Sayyidina Umar pun diserahkan kunci kota, gerbang kota itu pada pendetanya. Itu Sayyidina Umar masuk dengan baju biasa, ya seperti yang baju biasa dia pakai. Pernah khutbah terlambat, dibilang minta maaf saya baju saya cuma ini, saya tunggu kering, saya cuci, saya kering baru saya khutbah. Terus ketika itu disuruh disarankan oleh pengawalnya, bahwa ya khalifah, bahwa ya ganti dengan yang lebih ini mau masuk ke kota Quds, penyerahan kunci kota, baru menguasai Quds. Maksudnya supaya lebih berbawa, bahwa kamu ganti dengan apa jawab Sayyidina? Nah, qaumun azanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah telah muliakan kita dengan Islam. Maka bal-izza yubairi adalah siapa, maka siapa orang yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, semoga Allah menghinakan dia. Maka beliau tetap dengan jubahnya. Dia tidak mengurangi sama sekali wibawa Khalifah Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya mau dicopot Muawiyah, cuma karena dia sudah di Syam itu sudah, dia bukan orang yang, ya pemimpinnya baik, cuma selama dia cocok aja dengan gaya hidup seperti itu, maka dia kecam. Loh, halal bukan haram ya, bukan korupsi, bukan korupsi, tapi buruk saja menurut beliau. Kok untuk bermewahan kau ini, kalau dia gubernur harusnya jadi contoh. Tapi karena orang situ ya sudah senang dengan itu, ya sudah pemimpinnya sudah dilanjutkan. Sayyidina Utsman pun naik, dilanjutkan Muawiyah pemimpin di Syam. Ini kejadiannya waktu Sayyidina Utsman, Abu Dzar debat sama Muawiyah masalah ayat ini. Masalah ayat ini tentang ahli kitab, katanya Muawiyah, ini tidak berlaku. Kenapa? Tahu? Karena Muawiyah sudah punya banyak harta. Kalau ini berlaku, kecaman termasuk untuk dia. Ini untuk ahli kitab. Tidak, kata Abu Dzar, ini untuk ahli kitab, untuk kita. Kira-kira tulis surat Muawiyah sebagai gubernur, tulis surat kepada atasannya, Khalifah Utsman bin Affan. Yashkuni, mengajukan saya, katanya Abu Dzar. Dia mengajukan saya kepada Khalifah. Kata Ilayya Utsman, maka Utsman pun menulis surat kepada saya, Ani Gidam atau Ani Gidum. Itu enggak pakai hamzah, itu akdama, bukan akdama. Tanda hamzanya coret, tanda hamzah di atas itu coret. Itu hamzah wasol dia, bukan hamzah kotor. Ani Gidam atau Ani Gidum. Datanglah kau ke sini, karena kau di mayat kamu bisa, kau di mayat kamu bisa. Datanglah kau kemari, katanya Utsman. Tidak boleh Utsman kepada Abu Dzar. Datanglah kau ke sini, boleh ke Madinah. Ada pusat pemerintahan di Madinah. Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali di Kufah, maka dipindah ke Kufah. Sayyidina Ali Muawiyah di Syam, dipindah ke Syam. Terakhir Bani Umayyah tumbang, jadi Bani Abbas kedudukannya di Kufah, akhirnya pindah lagi ke Baghdad. Terakhir kekuasaan itu di Baghdad sampai tumbangnya Bani Abbas oleh Tatar Mongol. Maka 3 tahun kosong tanpa khalifah. Baru kemudian Utsman bin Urtubul itu yang mendirikan dinasti Utsmani, itu mendirikan dinasti Utsmaniyah, hanya pindah ke Turki, ke Istanbul. Istanbul itu asalnya namanya Islambul. Islambul itu kota Islam. Dan orang sana nggak bisa nyebut Islam, Istanbul. Asalnya namanya Islambul. Sebelumnya namanya Konstantinopel.
Istanbul. Sebelumnya namanya Konstantinopel sebelum ditaklukkan oleh Islam. Ditaklukkan oleh Islam maka diganti oleh Muhammad Al-Fatih, salah satu khalifah Utsmani, dengan nama Istanbul. Jadi Istanbul. Kemudian apa? Datang ke sini katanya Sayyidina Utsman. Abu Dzar dipanggil, datanglah ke Madinah. Faqadimtul Madinah, maka saya pun datang ke Madinah. Fakatsura warai an-nasu, maka menjadi banyak di belakang saya manusia. Ka'annahum lam yarawni qattu, seolah-olah mereka belum pernah melihat saya. Maklum, itu kan kedudukannya sahabat Abu Dzar. Dan itu sudah berapa tahun semenjak Rasulullah wafat, sudah puluhan. Ya, Abu Bakar saja 2 tahun, Sayyidina Umar saja 10 tahun. Tidak kurang 15 tahun setelah Rasulullah wafat. Sahabat-sahabat sudah mulai. Jadi ngelihat sahabat itu orang di Madinah yang bukan sahabat itu melihat Abu Dzar datang berumpul, seolah-olah mereka tidak pernah melihat saya. Karena memang Abu Dzar itu setelah Rasulullah wafat, semua sahabat banyak menyebar ke seantero dari wilayah Islam itu untuk ya dakwah, untuk mengajarkan Islam, karena mereka pewaris ilmu dari Rasul disebar. Abu Dzar datang ke situ. Pada waktu ala Utsman, saya pun masuk pada Utsman, wasyakautu ilaihi ta'ala. Maka saya mengeluhkan kepada Utsman tentang hal itu, tentang perdebatan dia dengan Muawiyah tadi. Wala tanaha, kata Utsman, terus tingkiri wae. Seperti libur jangan di situ. Tingkiri wae. Walaupun qariban. Tapi jadilah kau dekat. Di situ jangan jauh-jauh. Maka fa nazaltu hadzal manzil, maka saya pun singgah di tempat ini, di namanya apa? Robadah. Robadah. Jadi ditarik sama siapa? Sama Sayyidina Utsman, ditarik Abu Dzar. Abu Dzar ditarik ke Madinah. Kalau bahasanya DPR sekarang di-recall sama partai. Timur Madinah sekitar 170 kilo. 170 kilo ke timur dari Madinah. Dia kata Utsman bin Affan, sudahlah, kalau gitu kau tanah menyingkir dari sana, pun qariban, tapi jadilah kau dekat dengan saya sini di Madinah. Hanya kata Utsman, kata Abu Dzar, nazaltu hadzal manzil, itu yang membuat saya singgah di tempat ini. Wallahi lau ummira alayya habasyiyun, demi Allah, seandainya ummira diangkat sebagai amir, pemimpin atas saya, habasyiyun, seorang dari Habasyah, dari budak hitam dari Ethiopia, ma'asaitu, saya tidak akan durhaka kepada pemimpin saya, wala arji'u an qauli, dan saya tetap tidak akan mundur dari pendapat saya tentang masalah ayat itu. Artinya apa? Mestinya saya berbeda pendapat tentang masalah ayat ini. Saya tetap bersikeras pada pendirian saya tentang ayat ini, tapi tetap itu tidak mengurangi ketundukan saya kepada pemimpin, walaupun yang jadi pemimpin itu Habasyiyun, seorang budak dari Ethiopia. Dalam Bukhari, ya repot ya. Jadi abang harus tetap tunduk karena pemberontak itu ya ongkosnya mahal. Tapi dia jar-jarnya yo makin maharajalela, makin merajalela. Merajalela itu asal kalimatnya maharajalela. Itu dia di kamus Melayu kuno. Makanya maharajalela, merajalela. Jadi bahasa Indonesia model jadi merajalela. Raja, nama raja, maharaja. Menguasai merajalela. An-Thauban, dari Thauban, tentang kalau mana salat paling itu sudah apa? Dan orang-orang
orang yang memendam emas dan perak. La yakuna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah fi ba'di asfari sebagian safar beliau. Wala ba'du ashabi, maka berkata sebagian sahabat beliau, nazalat fi dhahabi wal fiddah. Turun ini ayat tentang emas dan perak. Lau alimna ayyal mali khairun fanattakhidhu. Maka lau alimna, seandainya kami mengetahui harta apa yang lebih baik, yang kami itu yang bisa diambil, yang kami bisa ambil dan takhidhu. Qala afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inu ala imani. Harta yang paling afdaluhu ay paling utamanya mal, harta. Kata beliau adalah lisanun dzakir, lisan yang berzikir. Paling afdalnya harta yang dimiliki seorang adalah lisan yang suka berzikir, wa qalbun syakir, hati yang suka bersyukur, wa zaujatun mu'minatun, dan istri yang mukminah, tu'inu yang menolong dia ala imani untuk imannya. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Wa Ibnu Abbas, satu lagi saya tambah satu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lama nazalat hadhihi ayat, ketika turun ayat ini, yaitu ayat surat Taubah ayat 34, waladina yaknizuna dzahaba, orang yang menyimpan emas sebagai kaburo dari kaum muslimin. Kaburo menjadi besarlah itu ayat tersebut isinya atas orang muslim. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar berkata, ana ufarriju ankum, saya akan melapangkan dari kalian. Sahabat merasa berat dengan ayat ini. Semua orang yang punya emas, punya perak dikecam di ayat itu seolah-olah. Maka fantolaqo, pergilah Sayyidina Umar. Faqala, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, inna kaburu ala sabika, sesungguhnya telah menjadi besar atas sahabat-sahabatmu. Hadil ayatu, apa ayat ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna Allah lam yafrudhi zakata, sesungguhnya Allah tidak memfardukan, lam yufridi zakata, sesungguhnya Allah tidak memfardukan zakat illa liyuthayyibah, kecuali untuk mensucikan, membaguskan siapa Allah, mabaqiyah, apa yang tersisa min amwalikum, dari harta-harta kalian. Bainama faradul mawaritha, hanya saja memfardukan mawarith. Allah memfardukan mawarith, harta-harta waris, litakuna liman ba'dakum, supaya menjadi apa harta itu bagi orang setelah kalian. Fakabbara Umar, maka bertakbir Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Sayyidina Umar, al-ukhbiruka bi khayri ma yaknizullah, kemudian bersabda Sayyidina Rasulullah SAW, al-ukhbiruka bi khayri ma yaknizul mar'u, maukah kamu saya beritahukan wahai Umar dengan sebaik-baik ma yaknizul mar'u, apa yang disimpan oleh seseorang. Maka diberitahu oleh Rasul, apa itu? Al-mar'atu sholihatu idza nadhara ila yasaratu, wanita yang solehah yang apabila dia memandang kepadanya maka sarrat, wanita perempuan itu menyenangkan dia. Wa ta'amaruha, apabila dia memerintahnya, atau adhu, perempuan itu istrinya itu mentaati dia. Wa anha, dan apabila ghaib, pergi si laki-laki tadi anak dari istrinya sedang bepergian, hafizathu, maka istri tadi menjaganya, menjaga hartanya dan menjaga kehormatannya. Riwayat Abu Dawud, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Abu Dawud dan Imam Hakim. Dari hadis ini diketahui bahwa harta zakat itu pensuci bagi harta. Dan juga dari hadis ini dan hadis tadi diketahui bahwa paling afdalnya seorang itu yang dimiliki oleh muslim adalah lisan yang suka berzikir, hati yang suka bersyukur, dan istri yang solehah yang menolong dia. Dunia mata berumah tangga mar'atu soleh. Dunia itu ada kesenangan, harta, dan sebaik-baik kesenangan itu adalah wanita yang solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah untuk kami Allah azwajina, daripada istri kami, dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Wajal muttaqina
muttaqina imama, jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimatnya bukan jadikan kami orang yang bertakwa, jadikan kami lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi bertakwa saja sulit, jadi pemimpin orang yang bertakwa. Ya ada yang mustahil bagi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisawab. Riyadhus Shalihin 9. Riyadhus Shalihin